Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, hidup yang kita jalani ini salah satu permasalahan yang harus mulai kita selesaikan. Masyarakat kita banyak berpersepsi jika ibadah kita bagus, maka kita tidak mungkin akan jatuh kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, kenyataannya bahwa ketika masyarakat itu sudah rajin beribadah, masih juga banyak yang syirik. Bahkan sudah berangkat haji, malam tahajud baca Quran, tapi begitu berniaga diperiksa lacinya, ada penglaris di dalam lacinya. Karena itu ini perlu diberi jawaban oleh kita. Kita perlu menjadi agen perubah, memahamkan kenapa bisa terjadi orang sudah rajin ke masjid, baca Quran, sholat tahajud, tapi masih pakai penglaris dalam berdagang. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama mari kita pahami, kita ini kurang mau menggali bahwa ibadah di hadapan Allah itu tidak ada kaitan dengan nasib hidup kita. Kita sudah terlalu sering menginginkan sesuatu secara instan agar rizkinya lancar, sholat duha. Dengan banyak sholat duha akhirnya rizkinya lancar. Pertanyaannya, kalau di zaman Rasulullah ada yang miskin, memangnya nggak pernah sholat duha? Atau jangan-jangan lebih rajin sholat duhanya kepada kita daripada yang lain? Jadi cara pikir kita yang menyelesaikan masalah dengan instan. Kalau butuh sesuatu datang ke guru kita, dikasih wiridnya, akhirnya ujiannya lulus. Belajar enggak, ujiannya lulus gitu ya. Semuanya diinginkan secara instan, seolah-olah ya ibadah dengan syirik itu ya sesuatu yang tidak mungkin. Kalau saya mintanya juga kepada ya guru saya yang dia juga ngerti agama, masa disebut syirik? Maka mari yang pertama kita pahami, dari ayat-ayat Al-Quran sudah jelas. Saya tidak perlu menyebut ayatnya. Az-Zariyat surat 51, 56, ayat 56. Yang terdekat misalnya surat Al-Baqarah ayat 21, atau kaitan dengan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka yang pertama yang harus dimasukkan kepada mindset kita adalah tujuan utama ibadah itu sebenarnya apa? Kenapa kita hubungkan dengan nasib hidup? Tidak ada urusan dengan nasib hidup. Jadi jangan sampai saya biar rajin ke masjid biar nanti proyeknya lancar. Salah, bukan itu kedudukan ibadah. Yang pertama ibadah itu ya ayuhan nas, atau wa ma khalaqtul jinna wal insa. Hubungan pertama ibadah itu adalah menunjukkan bahwa kita ini layak di hadapan Allah, disebut sebagai manusia ciptaan Allah. Jadi kalau ada kawan kita nggak mau ibadah, walaupun dia prestasinya keren, mobilnya hebat, usahanya maju, mohon maaf, di hadapan Allah tidak layak disebut manusia. Bahkan di dalam ya surat Al-A'raf kita sudah paham kenapa dia nanti lebih rendah daripada binatang ternak. Kenapa? Karena kalau binatang ternak, jangankan binatang ternak, sudah jelas bagus-bagus. Kita ambil contoh monyet saja. Jangan-jangan monyet loncat sana loncat sini, kemudian garuk-garuk kepala seekor monyet itu bisa jadi bertasbih. Tapi kalau ada manusia mengikuti loncat sana loncat sini kepada monyet, kenapa dia tidak dianggap bertasbih? Karena dia bukan monyet. Jadi ini yang harus dipahami. Kita datang ke masjid ini agar di hadapan Allah, sekali lagi di hadapan Allah, dianggap sebagai manusia. Karena semua kawan kita yang tidak ibadah, mohon maaf, di hadapan Allah tidak disebut manusia. Yang kedua, ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. La'allakum tattaqun, untuk mendekatkan diri.
Jadi ibadah bukan karena seret saya ini biar dengan sholawat nanti terbuka. Itulah persepsi kita yang harus kita rubah. Sebenarnya zikir, sholawat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencintai Rasulullah, agar kalau kita mengambil solusi, solusinya tidak melenceng dari Islam, agar kita mengambil solusi bukan menjauh dari Allah tapi makin dekat pada Allah, bukan zikirnya yang menghasilkan. Ini yang harus menjadi catatan bagi kita. Niat kita dari ibadah tidak sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang ketiga, ibadah itu penguat, penyehat, dan pensuci jiwa, bukan malah menjadi kotor jiwanya. Dia tanha anil fahsya'i wal munkar, itu yang dimaksud tanha anil fahsya'i wal munkar itu dengan sholat jiwa kita menjadi kuat sehingga sanggup melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan karena ada maksiat langsung sholat kemudian maksiatnya bubar, tidak, tapi jiwa orang yang sholat menjadi kuat, sehat, sehingga sanggup melawan kemungkaran. Ini masalah yang pertama. Jadi jangan hubungkan, jangan lagi saya rajin wirid ini biar nanti jadi orang kaya karena sekarang miskin. Tidak, miskin, jelek, sakit-sakitan, sengsara hidupnya, tetap saja wajib ibadah. Memangnya kalau miskin gak wajib ibadah? Apalagi kaya, ganteng, keren, lebih lagi dia harus rajin ibadahnya. Jadi yang pertama, mari biar kita tidak terjebak masuk ke dalam syirik, merasa kita sudah rajin ibadah tapi tidak syirik, tidak mengena di situ. Yang kedua, maka masalah syirik ini masalah apa? Kalau kita lihat, ambil saja yang terdekat lah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah bicara tentang fasilitas hidup, termasuk di situ rizki. Baru setelah kita disebut oleh Allah, maka Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andadan, jangan engkau jadikan Allah tandingan-tandingan bagi Allah dalam hidup ini. Jadi syirik hubungannya dengan nasib, kehidupan. Ternyata Allah kasih tidak banyak hartanya, terus dia butuh harta. Itu ujiannya. Apakah saat dia mencari solusi agar hartanya lebih banyak, pakai cara Allah atau pakai cara setan? Kenapa saya pakai cara setan? Langsung saja, karena sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 208. Itu kan sebagai konklusinya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Jadi pilihannya dua, mau cara Islam atau cara setan. Alhamdulillah saya proyek enggak berhenti karena mengamalkan wirid itu. Adakah sahabat Nabi yang dagang atau melaksanakan proyek sampai laris gara-gara wirid? Kan dia sudah melenceng dari tujuan. Wirid itu maksudnya dia kalau ngerjakan proyek wirid, biar kalau disogok suruh korupsi dia tolak. Biar dia wirid kemudian menangani proyek, kalau disuruh berbohong nggak mau. Itu baru benar. Bukan gara-gara wiridnya dari hasil proyeknya menjadi hebat. Itu kita tidak paham bahwa syirik itulah yang akan menjadikan kita penentu. Jadi ada 3 ujiannya. Ujian menerima nasib hidup, kalau nggak sanggup dia akan syirik nanti. Biar berubah karena seorang laki-laki cinta perempuan, saking cintanya akhirnya kedukun, dipelet. Itu lihat coba. Dia ujian menerima nasib hidup. Yang kedua ujian cara hidup. Kemudian yang ketiga ujian cara mencari solusi kalau bermasalah hidupnya. Tadi sudah haji, tiap malam baca Quran, sholat tahajud tidak putus, sholat duha tidak putus, di lacinya ada penglaris. Penglaris itu kan urusannya biar dagangannya laris. Lalu kemudian apa? Kenapa pakai itu? Harusnya kan apa? Ayat ini asik karena setelahnya dikatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Jelas. Kalau jamaah satu-satu saya tanya, mau langsung atau pakai kuesioner, apakah jamaah
yakin terhadap Al-Quran? Apakah jamaah ragu-ragu terhadap Al-Quran? Semua saya yakin akan mengatakan tidak. Tapi saya tanya, waktu dagang pakai Islam atau tidak? Waktu dia melamar pakai Islam atau tidak? Waktu mencari jodoh pakai Islam atau tidak? Bukankah kita sedang mencari, membuat ayat-ayat baru menjadi tandingan Al-Quran? Gagahnya dia ngomong, kalau kamu kesusahan nanti saya antar ke penasehat spiritual saya, nanti dikasih wirid, insya Allah dagang kamu laris. Dia sedang membuat agama baru, dia sedang membuat ayat-ayat Al-Quran baru. Dia telah melawan Al-Quran. Pas ditanya, ragu nggak dengan Al-Quran? Dia jawab tidak. Tapi kehidupannya membuktikan dia meragukan kebenaran Islam. Dia membuktikan, dia menunjukkan bahwa meragukan kebenaran Al-Quran. Bukannya fala taj'alu lillahi andadan, dia telah berlaku syirik tanpa sadar. Akhirnya kita paham, ini dua poin ini, u'budullah wala tusriku bihi syai'an, harus kita pelajari seumur hidup. Kenapa? Kalau kita mengandalkan ibadah kita hebat tapi kita syirik, tidak akan diterima di sisi Allah. Expired semuanya, habis semuanya. Pas ditanya sholatnya tidak ada, ininya tidak ada. Kenapa? Syirik dia. Sebagai penutup, ya, sebagai penutup, kenapa solusi agar kita tidak syirik? Di ujung ayatnya, wa antum ta'lamun, kalian harus banyak ilmunya. Yang diceritakan oleh ya seseorang yang kita percaya, ada yang dia punya ya niaga dagang, lalu dia melakukan ibadah, kalau nggak haji umroh. Kemudian karena dia sedang punya dagangan, dikala tawaf pertama, kedua, dia doa agar dagangannya laris, dagangannya tidak pernah rugi terus. Sampai tawaf ketujuh, ternyata ditemui oleh syekh, yang dari syekh itu ya akhirnya memberikan saran agar semua yang diinginkan tercapai, suruh membaca ayat Al-Quran sekian kali setiap hari. Bayangkan kalau ilmu kita tidak sanggup, di mananya syirik Ustadz, sudah dapatnya di depan Ka'bah, sedang tawaf dan beribadah kepada Allah, ketemu syekh, terus yang disarankan juga ayat Al-Quran. Kalau ilmu kita tidak banyak, tidak sanggup mengalahkan itu. Tapi ternyata dalam kurun waktu 8 tahun kemudian expired kekuatannya. Pas setelah 8 tahun dengar ayat Quran, dia panas. Dengar tadi panas semuanya. Ternyata apa? Bayangkan kalau dia meninggal 4 tahun sebelum 8 tahun, meninggal, hajinya diterima nggak? Tidak, karena dia sudah syirik. Jadi jawabannya sederhana, sejak kapan ayat Al-Quran dibaca sekian kali untuk membuat laris perniagaannya? Sejak kapan? Apakah Rasul yang mengajarkan? Artinya hati-hati, jangan asal Al-Quran dan sebagainya lalu kita bilang pasti tidak syirik. Tidak, gunakan wa antum ta'lamun. Makanya hidup ini yang pertama, kita harus sabar memahami hidup yang sedang kita jalani. Masalah hidup yang kita jalani, sabar, kita harus belajar di situ. Sabar yang kedua, menggali solusinya apa menurut Islam. Karena kalau kita tidak tahu solusi menurut Islam, tadi dikasih wirid selesai langsung senang kita, padahal syirik. Kemudian apa? Sabar untuk ya menjalani solusi itu sesuai dengan Islam. Hasilnya belum kelihatan, nggak apa-apa. Kemudian sabar menerima apapun hasilnya. Jangan kalau bicara Islam dengan cara Islam ini pasti langsung berhasil. Belum tentu, kita diuji nggak berhasil dulu, nggak dapet dulu, itu semuanya bisa jadi hasilnya nanti saja dikasih di akhirat, itu bisa jadi. Makanya sabar dan tawakal harus menjadi penutup dari sabar itu, agar hasil yang terbaik itu, apapun yang Allah hadapkan di dunia, itu adalah hasil yang terbaik. Udah dagang gini ternyata gagal, ya untuk yang terbaik. Mungkin kalau sudah kaya kita nggak jadi ibadah, nggak sempet belajar agama. Mudah-mudahan semua kita mulai paham
hati-hati dalam menghadapi masalah hidup, karena syirik datang dari situ. Walaupun antum sudah bangun malam baca Quran, bahkan menghafal Quran, kalau cara hidup antum tidak ikut Allah, antum tidak menjadi syirik, maka akhirnya semua yang dikerjakan menjadi batal dan akhirnya tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa dafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al aliyyul azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sebagai penutup, jelas kita harus semangat ibadah agar diaku kita sebagai manusia oleh Allah, agar status kita di hadapan Allah makin dekat, agar jiwa kita makin kuat menghadapi masalah kehidupan, sehingga tetap menggunakan jalan Allah apapun yang akan terjadi, walau nyawa sekalipun. Kemudian syirik, jangan syirik, karena begitu kita syirik, perjuangan kita ibadah akan hangus. Dan syirik hubungannya dengan menghadapi masalah hidup, mau menggunakan cara Allah atau mau menggunakan cara selain Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al akhira kalamina inda mautina an naqula la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma afrigh alaina sabra. Allahumma afrigh alaina sabra. Allahumma afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.